Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, usahakan kita sarapan terlebih dahulu supaya kita bisa lebih konsentrasi. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anakku, sebelum Bu Guru mulai pembelajarannya, jangan lupa seperti biasa kita isi absen dulu ya. Isi absen di Google Form dengan link yang sudah Bu Guru kirimkan di grup WA. Kita tepuk semangat dulu ya, supaya kita lebih bersemangat untuk pembelajaran hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Temanya masih tema tentang kunci kerukunan. Subtemanya tentang moderat dan saling bersaudara. Coba sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa ya? Coba. Iya betul, kita belajar tentang toleransi dan persamaan derajat. Hayo, ada yang masih ingat tidak pengertian toleransi dan persamaan derajat? Iya, jadi toleransi merupakan sikap akhlak terpuji di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Betul sekali. Nah, yang kedua, persamaan derajat. Siapa yang masih ingat? Iya, persamaan derajat apa? Sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Pinter sekali. Hari ini kita akan belajar tentang moderat dan saling bersaudara. Nah, poin pertama tentang pengertian moderat atau tawasud. Nah, secara istilah, tawasud ini adalah sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan memilih sikap dengan berkecenderungan ke arah jalan tengah. Nah, dalam Islam, tawasud ini terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama dimensi akidah, yang kedua dimensi akhlak, yang ketiga dimensi syariat. Yang pertama dimensi akidah. Nah, dimensi akidah ini setidaknya ada 2 persoalan. Yang pertama ketuhanan antara ateisme dan politisme. Pernah dengar nggak sih kata-kata ateisme dan politisme? Pernah dengar ya? Iya, jadi ateisme ini mengingkari adanya Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan. Yang kedua, politisme. Kalau politisme ini mempercayai adanya banyak Tuhan. Tetapi Islam ini menganut monoteisme, yakni paham pada Tuhan yang esa. Yang kedua, manusia di antara jabar dan ikhtiar. Nah, beberapa aliran ini mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah paksaan dari Allah, dan aliran lain mengatakan perbuatan manusia adalah mutlak dari diri sendiri. Nah, padahal dalam Islam tidak ada keterpaksaan mutlak dan tidak ada kebebasan mutlak. Yang kedua, dimensi akhlak. Salah satu persoalan dalam dimensi akhlak ialah peribadatan antara syariat dan hakikat. Dalam ibadah ini, Islam menggunakan kacamata syariat dan hakikat. Karena syariat dan hakikat ini saling berhubungan. Ibarat karena syariat tanpa hakikat, kepalsuan. Yang ketiga, yakni dimensi syariat.
Nah, pada dimensi syariat ini muncul persoalan antara kemaslahatan individu dan kolektif. Dalam hal ini, Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan induktif dan kolektif secara bersama-sama. Akan tetapi, kalau terjadi pertentangan, maka didahulukan kepentingan kolektif. Nah, selanjutnya membiasakan berperilaku tawasud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita ini dituntut untuk bersikap tawasud. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan tawasud, yang pertama, menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Yang kedua, menjauhi perilaku penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman. Yang ketiga, memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, mungkin itu sedikit pengertian dari moderat atau tawasud. Yang poin 2 atau poin terakhir, yaitu saling bersaudara. Pengertiannya apa sih saling bersaudara itu? Nah, sebenarnya kalau dalam bahasa Arab namanya ukhuwah. Kalau dalam bahasa Jawa perseduluran. Iya. Nah, dalam secara istilah, ukhuwah ini merupakan sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Nah, ukhuwah ini ada beberapa macam ya menurut Quraisy Shihab. Yang pertama yaitu ukhuwah fi al-ubudiyah, persaudaraan dan ketundukan kepada Allah. Semuanya adalah saudara karena merupakan ciptaan Allah. Yang kedua, ukhuwah fi al-insaniyah atau basyariyah, persaudaraan dari seluruh manusia karena berasal dari satu ayah dan ibu, yaitu siapa? Adam dan Hawa. Yang ketiga, ukhuwah fi an-nasab wa al-watoniyah, persaudaraan yang dijalin karena kesamaan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang keempat, ukhuwah fi ad-din al-islamiyah, persaudaraan yang dijalin karena persamaan agama Islam. Nah, itu beberapa macam ukhuwah. Yang ketiga, membiasakan berperilaku ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun untuk mencapai nikmatnya persaudaraan baik sesama manusia, bangsa ataupun agama, ada beberapa proses terbentuknya persaudaraan ini, yaitu yang pertama, ta'aruf atau saling mengenal. Yang kedua, tafahum, saling memahami. Yang ketiga, ta'awun, saling tolong menolong. Yang keempat, ta'aluf, bersatu. Yang kelima, takaful, saling menjaga. Pinter sekali. Nah, anak-anakku, ternyata pembelajaran kita hari ini berkaitan erat ya dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari sikap toleransi, persamaan derajat, moderat, dan juga tadi ada ukhuwah atau saling bersaudara. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan ulangan harian ya. Jangan lupa untuk terus belajar. Jaga kesehatan ya, tetap patuhi prokes. Baik anak-anakku, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa esok hari. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.